Pak Azmi, kalau kita bicara tadi di awal Anda bilang bahwa ini merupakan sebuah inkonsistensi, mengapa kemudian kasusnya ini justru rasanya semakin dibikin gelap gitu. Jadi awalnya sebenarnya diselesaikannya dulu dari mana? Kalau kita mau jujur-jujuran adalah dari timnya Pak Rudiana. Pertama? Ya, Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Karena inisiatif itu kan dari beliau. Dari Pak Rudiana dengan anggotanya, dan itu dapat kita lihat dalam BAP yang baik di dalam perkara-perkara nomor 3 maupun nomor 4 dan perkara Saka Tatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan, istilah mereka, mengamankan begitu dapat telepon dari AF, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan dibawa ke ruangan unit narkoba, bukan reskrim. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan, itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyidikan. Bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana, enggak, orang ini memang benar atau tidak. Alat buktinya itu yang dibilang oleh KUHP, scientific investigation, atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita. Kayak orang asap urat tuh ada tuh kira-kira alatnya. Dalam hukum pidana juga diberi. Itu tadi, ini benar-benar peristiwa ini terjadi tidak? Peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak? Alat buktinya benar nggak? Ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi kita kembali ke tema tadi, satu tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan kenapa diamankan ke narkoba dalam waktu 2 jam saja, 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Rudiana dengan lancar untuk menerangkan ini DPO-nya ini segala macam dengan jenis kendaraan yang detail. Merek kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu di mana keterangan AF dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ya, ini yang perlu kebenaran dari awal di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonsistensi. Kedua adalah, katakanlah di dalam hal tersebut sudah ada perbedaan antara keterangan AFDD dan anak-anak yang ditangkap 8 apa katakanlah pada waktu itu. Tapi kenapa juga penyidik juga katakanlah udah dilempar. Kalau ada perbedaan di dalam KUHP itu dibilang saksi itu dikonfortir 116 ayat 2. Kita akan hadapkan mereka. Tapi ini juga jebol. Berarti kan ada perbuatan oknum yang kadang juga dalam tanda petik mau dilegalkan oleh institusi. Ini kan sebenarnya salah. Gitu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah. Harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Sengaja dibuat gelap. Ya karena penyidikan harus bikin terang. Baik. Kalau enggak kan lawannya gelap. Iya. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Rudiana sudah diperiksa 2 kali, ada dari Mabes Polri, Propam, Kompolnas, Komnas HAM. Tetapi kemudian hasilnya adalah tidak ada pelanggaran prosedur. Ya, itu kan sudah diuraikan oleh Pak Azmi ya. Bukan pelanggaran prosedur aja, ya udah ngawur itu namanya. Ya mungkin, ya tahu lah, ya mungkin sudah, saya pikir tim sus yang dibentuk oleh Kapolri sudah mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Hanya mungkin ya, praduga saya belum diumumkan. Kenapa tidak diumumkan? Mungkin tidak mau mendahului putusan daripada PK. Sebabnya kalau diumumkan hasil tim sus ya PK-nya ya kayak giring ikan dalam air aja, udah pasti kabul. Ini tim sus yang bentukan Kapolri ya, Pak Susno? Ya, setelah orang protes kan bahwa Kadif Humas mengumumkan tidak ada kesalahan dari Rudiana, kan publik kan menimbulkan reaksi. Akhirnya Kapolri membentuk tim sus. Tim susnya kan sudah 2 bulan lebih.
kemudian PK berjalan. Saya yakin tim sos sudah, karena tim sos itu orangnya bukan sembarangan ya. Ada Bariskrim, ada Propam, ada Irwasum, ada pakar-pakar lain di kepolisian. Baik. Pasti sudah menemukan apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu. Ya. Tapi kalau itu diumumkan ke publik hasilnya ya sebelum PK-nya yang gelundung gitu aja, udah tamat. Baik. Ya. Apakah tim sus itu hanya melihat luas dari sisi penyidik, dari sisi polisi saja, atau termasuk dengan aparat penegak hukum dari kejaksaan, dari pengadilan, dari hakim yang 2016 lalu bertugas? Kalau tim sus itu kan karena tim susnya Polri, itu tentunya kan yang di examination itu kan adalah pekerjaan Polri ya. 2016 mulai penyelidikan sampai dengan 2024 kasusnya Peggy itu. Peggy Setiawan yang jadi Peggy Peron itu. Nah itu dievaluasi, dieksaminasi di mana ketidakberesannya. Yep. Karena kan beredar ke masyarakat kan terjadi penyiksaan, pengejaran pengakuan, kemudian alat bukti saintifik tidak digunakan, padahal sudah ketemu kan, pembicaraan telepon sudah ketemu, SMS ketemu gitu dan lain, kok nggak digunakan. Kemudian kini dari wilayah hukum ini pindah ke sini, laka lantas begini, laporan laka lantas tidak dimatikan masih ada, kok buat laporan baru lagi. Nah ini kan sudah ada semua di tangan tim sus, karena tim sus ini saya yakin dia profesional. Hanya permasalahannya mengapa belum diumumkan ya. Baik, rasanya memang menunggu waktu yang pas atau momentum yang pas itu sangat diperlukan di sini sebelum hasil PK nanti diputuskan begitu. Saya ingin ke Pak Azmi, kalau tadi tim sus bentukan Kapolri itu hanya untuk eksaminasi dari anggotanya saja, bagaimana dengan putusan-putusan yang sudah terjadi di 2017? Kita melihat bahwa dari tingkat 1 kan harusnya dari pengadilan tinggi juga sudah melihat putusan itu. Kalau kita bicara KY kan hanya soal etika hakim saja. Siapa yang kemudian akan melihat kepada dakwaan-dakwaan itu? Jadi KUHAP itu mengenal azas diferensiasi fungsional. Dia punya fungsi. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus. Di antaranya itu adalah lawyer yang memberikan pendampingan sejak orang itu ditangkap. Sampai dia bisa mendampingan juga di pengadilan, sampai nanti mungkin pendampingan juga sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan. Selebihnya itu tadi adalah dalam fase-fase itu. Penyidikan, dakwaan dan penuntutan, dan pada putusan. Seharusnya dalam fase yang tadi katakanlah, jika itu adalah tanggal 31 Agustus, maka kita akan lihat pada kapan perkara Saka Tatal ada dakwaan. Saka Tatal dakwaan karena itu adalah perkara anak 16 September 2017. Berarti jaksa harus menyisir apa yang terjadi di sini. Kalau kita ambil dalam perkara Sudirman, itu dakwaan baru ada 6 Januari 2017. Berarti September, Oktober, November, ya kan? Desember, ada waktu yang hampir 4 bulan. Jaksa sangat detail kalau kita lihat. Karena dakwaan baru dibacakan tertanggal 6 Januari 2017. Lagi-lagi saya baca berkas dalam putusan ini, gitu ya. Jadi enak nih kalau ngomong dihadapkan dengan fakta dan datanya. Tapi kalau liar hanya pendapat, kan kita nggak enak. Karena ini yang harus kita dekatkan, produk-produk teman-teman tadi ini. Rasanya gimana? Ada yang kurang garam kah? Tepatkah? Sesuaikah? Ini yang memang kita dekatkan. Karena kalau nggak, jadi kalau kita lihat tadi, berarti hari ini untuk melihat koreksi, supervisi, pengawasan daripada jaksa tadi katakanlah, karena dia begitu ada perkara tadi, dia punya wajib namanya SPDP 109 KUHAP, surat perintah dimulai penyidikannya. Ini membuktikan bahwa perkara ini tidak dipeti-eskan. Kalau dia tidak ada SPDP, ini kadang takut. Ini jangan-jangan cukup selesai nanti. Tapi begitu SPDP, berarti klik, ada alarm. Jaksa harus watching, gitu loh. Menerima berkas dan memeriksa berkas. Setelahnya itu nanti, setelah dia ada tahanan, dia lihat apa produknya, apa petunjuk jasa. Biasanya nanti di mengkerucut ini, ada P18-nya apa, ada yang kurang atau tidak, P19-nya apa, sampai akhirnya dinyatakan P21 lengkap. Nah, kita butuh sekarang, mana nih, kalau Anda itu benar jaksa, mana P18 saudara, mana P19 saudara, buka. Lagi-lagi ini kan konstruksi upaya hukum PK, walaupun ini adalah hak originalitasnya terpidana. Ingat ya, ini adalah hak originalitasnya. Maka dia lakukan upaya luar biasa, seperti yang saya bilang tadi. Dia bukalah dari segala bawah tadi, sistem peradilan pidana. Ini tampaklah
Lah kalau di sini tadi jaksa juga tidak, kita lihat tadi ada motor vario, betul nggak? Ada mungkin berkaitan tentang nama-nama, ada orang-orang yang lah dia lihat ini kok nggak sesuai ya keterangan ini nggak sesuai. Hai polisi, Anda harus ini konfortir. Nah, itu dari mana kita lihat? Kita lihat dong P18-nya, P19-nya. Ini yang menunjukkan bahwa teman-teman benar-benar memeriksa. Tapi kalau hanya cuma menerima berkas, yang ngapain? Kan fungsi dia adalah untuk itu, supaya apa? Ada kepastian. Kalau ilustrasi saya, waktu dari polisi ke jaksa, dia jadi hiunya nih, ikan hiunya untuk melihat. Begitu juga nanti di pengadilan, hiunya adalah hakim untuk melihat kerjanya polisi dan kerjanya jaksa untuk membuktikan. Dia jadi hiu lagi, ditambah lagi argumen dari PH. Sehingga benar-benar orang yang didudukkan itu ya benar-benar kalau salah ya salah, Anda harus dukung. Tapi kalau Anda tidak benar melakukan itu, ya Anda harus bisa bikin dakwaan atau tuntutannya bebas. Oke, Anda juga membawa putusan dari pengadilan tinggi, dari banding? Ada. Oke, apa yang dimaksud dengan surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi? Iya, ini ada nih. Nih, kalau kita lihat putusan nomor halaman 439, ini jelas. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi. Oke, dari mana, coba boleh dijelaskan dari mana Kejaksaan Cirebon membuat surat dakwaan berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi? Ya ini kan udah jelas, jurisdiksinya bertentangan, lokusnya udah beda, kasusnya udah berbeda. Artinya saya bilang begini, walaupun apa, ini berarti kan tidak teliti, tidak cermat. Hakim pengadilan tinggi ya udah tuh asal ketik aja, copy paste. Mungkinkah itu typo? Typo yang nggak boleh dong untuk satu putusan. Kita bicara yurisdiksi, iya kita dong. bicara lokus. Iya, nih yang dijadikan dasar karena dasar putusan itu kan salah satunya adalah dakwaan. Kalau kita lihat dalam pasal 197 huruf D KUHP. Jadi putusan itu harus memuat salah satunya ingredientnya adalah dakwaan yang menjadi alasan atau dasar untuk orang itu dipidana atau tidak, gitu loh. Nah ini ketulis ini. Lagi-lagi saya hanya mau bilang bahwa kalau kita melihat 238 KUHP itu kan harus teliti hakimnya. Setelah dia menerima berkas BA penyidik, jadi majelis hakim pengadilan tinggi itu juga bisa memeriksa ulang loh. Karena dia dikirimin berkas kan, berita acara penyidikan, berita acara persidangan, segala macam itu dilihat. Kalau dia ragu ada sesuatu, dia bisa minta kok keterangan saksi diperiksa. Tolong dipanggil ini, supaya dia bisa mendapat keterangan-keterangan lain. Tapi ini apa? Kalau kita lihat akhirnya di dalam dari 39 halaman ini, pertimbangan hukum hakim ini adalah miris, miskin pertimbangan hukum hakim, minim. Ini hanya halaman 37, satu baris sampai mungkin baris ke-15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuman sekian baris aja, bukan halaman ya, pertimbangan. Dia hanya bilang, kami mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum di Cirebon. Lah, pertimbangan yang salah dong kalau begini. Padahal banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari awal. Orang tidak dapatkan bantuan hukum, keterangan-keterangan yang berbeda, lokus yang berbeda, pembuktian yang tadi beda, ada motor vario yang tidak pernah ada dalam penyitaan. Kita lihat aja, lihat dalam penyitaannya, lihat di dalam amarnya barang bukti apa yang diajukan. Kita belum buka-bukaan yang dakwaan dari kasasi ya. Kita sampai di sini dulu. Pak Susno, pendapat Anda Pak, dari banding saja dari pengadilan tinggi sudah ada kesalahan apa ini? Kita mau bilang kesalahan ketika, kesalahan prosedur kah, atau apa yang Anda lihat? Kalau saya bilang itu kan kengawuran ya. Pengaburan. Pengaburan. Oke. Saya selaku pembayar pajak yang menggaji hakim, menggaji jaksa, menggaji polisi gitu ya, miris gitu, nangis gitu. Kok gitu ya menghukum orang, dan hukumannya itu bukan hukum denda ya. Kecuali kalau hukuman tipiring, tindak pidana ringan ya, nggak apa-apa. Tapi ini hukuman penjara seumur hidup. 8 orang. Kok hakim kayak main-main aja ya. Jadi mau bilang apa, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Mudah-mudahan dialog kita malam ini didengar oleh Mahkamah Agung, didengar oleh KY, didengar oleh DPR kita. Kalau memilih hakim agung, memilih hakim tinggi, merekrut hakim, ya hati-hati. Kemudian KY ngawasi hakim juga hati-hatilah, kayak ginilah. Mau bilang apa gitu. Untunglah ada televisi kita yang setia menyuarakan ini, yaitu Nusantara TV, menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang kita bicarakan malam ini
sungguh menyakitkan untuk rakyat Indonesia. Kebetulan pemerintahan kita mau ganti ya tanggal 20. Ya. Inilah kualitas hakim kita yang kemarin datang ke DPR nuntut gajinya minta dinaikkan.